Sama klien dong. Berarti Pak Jokowi ya? Ya, diwakili oleh kuasa hukumnya, betul. Iya, berarti betul. Pak Jokowi. Iya, Jokowi lah ingin memenjarakan bukan rakyatnya, bukan. Pak Jokowi mengatakan ijazah palsu karena ijazah asli. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh, Bang? Oh, nggak tahu ya? Yang mana tuh? Lisa UGM AI, Lin mengatakan bahwa Jokowi bukan alumnus UGM. Kalau yang rektor gimana, Bang? Itu dilatih. Itu Bukan, dilatih. kalau yang statement UGM, Rektor fondasinya apa? dokumen-dokumennya? Bukan statement rektor Alfa Emilia itu berdiri sendiri, tidak berbasis tim ahli atau tim dewan guru besar. Kalau itu di UGM satu saja nggak bisa dijawab loh. Lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? Lembar pengesahan penguji skripsi deskripsinya. Semua skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan cara-cara. Ada satu saksi pun di sana menyatakan bahwa Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan. Bahkan kami punya saksi bahwa tidak ada atas nama Joko Widodo di sana tahun 1985 awal. Kan dulu Pak Kasmujo memang dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Jadi pembimbing apa? Pak Kasmujo, saya menyelesaikan skripsi saya. Ya. Bolak-balik. Betul, Terima kasih Pak Kasmujo. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Berita semua, baik online maupun berita televisi menyimpulkan Pak Kasmujo. Mereka tulis Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Coba cek berita online. Jadi ini kan hanya satu-satunya di dunia seorang presiden yang dituntut oleh rakyatnya untuk menunjukkan ijazahnya itu nggak mau. Bahkan memidana kami yang sebelumnya dikatakan bahwa saya hanya melaporkan peristiwa pidana, bukan nama atau orang dan pasal. Ternyata semua dilaporkan. Kami lihat kemarin laporannya tanda tangan bahasa Pak Joko Widodo. Memidana orang dengan pasal 32 dan 35. Dan ancamannya itu 12 tahun. Yang untuk koruptor saja tidak ada ancaman seperti itu. Jarang koruptor diancam dengan pasal seperti itu. Apa maunya? Tinggal tunjukkan kalau memang ini. Dan diuji dong, cuma ditunjukkan begini. Tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba, tidak boleh. Ayo kita uji dengan laboratorium forensik independen. Ya kembali lagi, tapi Bang mungkin saya harus sampaikan juga yang mengenai laporan kami, kembali lagi harus kami luruskan lagi nih, bahwa yang dari awal memang sudah kami menjadi pokok laporan itu 310, 311, 27A, 32, 35. Jadi dari press conference ketika kita keluar setelah membuat laporan pun sudah kami sampaikan. Jadi menurut kami kurang pas kalau sekarang ada narasi-narasi dibangun seakan-akan kita tidak menggunakan pasal itu sejak awal. Karena Pak Jokowi ya, justru itu yang bukan pengacaranya kan, Pak Jokowi sendiri yang kami menetapkan pasal. Kami kuasa hukumnya, tentunya kan kami bertindak untuk bukan Pak Jokowi. Sebagai kuasa hukum kan kami bertindak untuk dana sama klien dong. Berarti Pak Jokowi ya? Ya diwakili oleh kuasa hukumnya, betul. Iya, berarti Pak Jokowi Iya, kami yang melaporkan 6 pasal itu. 5 Bang. Oh, 5. 310, 311, 27A, 32, 35. Ini dari awal sudah Jadi Pak Jokowi lah ingin memenjarakan rakyatnya. Bukan Pak Jokowi karena pasal 32, 35 itu ancamannya 12 tahun loh. Bukan masalah ancamannya Bang. Di sini Pak Jokowi itu sejak awal sudah mengatakan bahwa dia ini mengambil langkah hukum karena itulah satu-satunya jalan untuk orang berhenti mengatakan ijazah palsu karena ijazah asli. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Oh, nggak tahu ya? Yang mana tuh? Lisa UGM AI, Lin mengatakan bahwa Jokowi bukan alumnus UGM. Kalau yang rektor gimana Bang? Itu dilatih. Itu dilatih. Kalau yang statement UGM, rektor fondasinya apa? Dokumen-dokumennya? Bukan statement rektor Alfa Emilia itu berdiri sendiri, tidak berbasis tim ahli atau tim dewan guru besar. Kalau 700 bukti gimana Bang? 700 bukti apa? Semua apa buktinya? Catatan akademik Pak Jokowi. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi sendiri. Ya nanti kita lihat di persidangan apa. Makanya saya tanyakan 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi sendiri. Kami belum tahu karena kan ini pidana kan penyidik yang melihat. Tapi kan 700 bukti salah dari beberapanya itu ada catatan akademik. Itu bagaimana Bang Abang melihatnya? Makanya 700 itu milik siapa dulu? Kan spesifikasi kan pasti kemarin kan dari press conference dari awal sudah dikatakan dari UGM satu saja nggak bisa dijawab loh. Semua transkrip nilai itu kosong, tulisan tangan. Coba jawab satu aja. Itu saya pastikan. Pasti nanti di pengadilan. Bukan. Selalu jawabannya di pengadilan. Berikutnya, lembar pengesahan penguji skripsi ada atau tidak? Watermark ada nggak kemarin Bang? Makanya satu dulu, makanya 700. Tunggu. Abang kan terakhir mengatakan bahwa ijazah. Karena tadi diklaim 700 punyanya Pak Jokowi. Bukan, saya 700 bukti yang sudah disita, tentunya itu kan menggambarkan proses penyidikan yang sudah berlangsung, yang nantinya akan dibawa ke persidangan. Makanya saya tanya beberapa item saja. Makanya beberapa item saja. Lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? Lembar pengesahan atau lembar pengujian? Beda nih. Lembar pengesahan penguji skripsi deskripsinya. Semua skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan cara-caranya sudah terpenuhi. Lembar pengesahan penguji. Kita lihat aja nanti. Bagaimana sih? Ketika seseorang mengklaim itu skripsi harus ada tanda tangan penguji. Gini Bang, sekarang Abang katakan itu palsu, tapi Abang masih bertanya-tanya kepada kita. Bukan bertanya-tanya, saya confirm saya datang ke perpustakaan UGM 15 April 2025, 14 Maret 2025, 2 kali saya foto. Saya tahu. Ijazah Abang bukan bertanya-tanya. Akhirnya baru pertama kali. Makanya saya bilang ijazah itu produk akhir dari proses akademik. Proses akhir. Saya ke Desa Ketoyan, tidak ada satu saksi pun di sana menyatakan
bahwa Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan. Bahkan kami punya saksi bahwa tidak ada atas nama Joko Widodo di sana tahun 1985 awal yang dikatakan oleh Dirtipidum 1983. Ini semua sudah Tidak ada dengan- sertifikat KKN, tidak ada laporan KKN. Oh, iya. Kan dulu Pak Kasmujo memang dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Saya nggak pernah katakan Pak Kasmujo ada dosen pembimbing skripsi loh. Jadi pembimbing apa? Pak Kasmujo, saya nggak pernah bilang Berarti Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik. akademik ya? Akademik. Oh gitu. Iya. Tahun 2017 dikatakan Pak Jokowi. Nggak, Pak Jokowi tidak pernah mengatakan. Nah Pak ini Kasmujo. Nah, logika. coba kita lihat. Logika Gini, Bang. berpikir Itu Anda, sudah- statement itu sudah- bolak-balik, itu sudah bolak-balik. sering- Terima kasih sering Pak banget kita Kasmujo. ngomong. Betul. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Ya. Ya, Iya. bolak-balik. Betul, Terima kasih Pak betul, Kasmujo. betul. Saya bisa Betul. menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Itu mengatakan apa? Saya Berita semua, baik online maupun berita televisi menyimpulkan Pak Kasmujo. Mereka tulis Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Coba cek berita online. Berita online. Nah, mereka bersurat dan Betul. diterima dan Iya. jadwalnya ditentukan oleh Pak Jokowi sendiri. Betul. Itu menggeruduk ya? Betul. Kemudian Menggeruduk enggak? di depan Mereka bersurat, Pak Jokowi menentukan tempat dan tanggal dan mereka datang satu bis. Itu menggeruduk enggak? terus di depan mengatakan Saya tanya dulu menggeruduk enggak itu? Karena Anda tadi mengatakan menggeruduk. Ini memang melihatnya tentu ini bukan ada orang mencari kebenaran biasa, Mas. Dan ini bukan permasalahan hukum lagi. Benarkah begitu Bang Risman? Itu pengalian isu biasa ya, pengalian isu. Tadi aja contohnya menggunakan kata menggeruduk. Ya. Ke UGM juga menggeruduk, bersurat dan UGM membalas suratnya, ditentukan jadwalnya, waktunya, tempatnya, siapa yang boleh datang, siapa boleh masuk ke ruang 109 Fakultas Kehutanan. Mana definisi menggeruduk? Itu. Jadi pengalian isu, semua dibuat pengalian isu, padahal cuma gampang. Nih, bawa kalian ke uji mau luar negeri, dalam negeri maupun luar semesta juga boleh. Kalau punya saya asli, kenapa enggak? Kan lo dokumen publiknya. Nah, dan itu kan sudah dibawa ke KIP juga kan. KIP juga kan dokumen. Itu sudah dinyatakan. Itu tidak semua permohonan mereka kan di Undang-Undang Terbuka Informasi Publik sudah dinyatakan, Bang. Kalau mau memohon silahkan, ada mekanismenya. Dan Ternyata itu juga dikecualikan. dan itu dikecualikan dan Undang-Undang Data Pribadi juga menyatakan itu. Jadi, Pasal 18 ayat 2 tidak berlaku untuk pejabat publik. iya, tapi dokumen itu pribadi, itu dokumen akademik itu merupakan data pribadi, itu dikecualikan. Bukan ijazah. Ijazah. Dokumen itu pribadi. Dokumen pribadi. Oh gitu. Walaupun pejabat betul. publik itu dokumen pribadi. Dokumen pribadi. Enak dong ya jadi Betul. pejabat publik. Ya itu Sangat menarik sekali, kita sudah melewati beberapa tayangan video Yakub Hasibuan dicecar oleh Resmond Sianipar. Ini pembicaraan mengenai tentang penetapan tersangka terhadap Resmond Sianipar dan kawan-kawan. Yakub Hasibuan di sini sampai pucat ya, dicecar habis oleh Resmond Sianipar dan dikuliti habis oleh Resmond Sianipar. Mengenai tentang pembahasan ijazah atau tentang pembahasan penetapan tersangka Resmond dan kawan-kawan ini menjadi sangat memanas ya. Hingga saat ini masalahnya belum juga terselesaikan, walaupun beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu penuding ijazah Jokowi palsu atau menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Resmond Sianipar dan kawan-kawan hingga saat ini tetap kekeh. Walaupun mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetap yakin bahwa ijazah Pak Jokowi 99% palsu. Inilah yang menjadi polemik hingga saat ini. Resmond Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan juga hingga saat ini belum ditahan karena ada beberapa alasan menurut penyidik, dan mungkin Polda Metro Jaya yang lebih tahu ya, karena yang menangani kasus ini adalah Polda Metro Jaya dan kita percayakan saja kepada pihak Polda Metro Jaya. Akan tetapi hingga saat ini yang menjadi polemik adalah pembahasan tentang penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan ini tanpa menunjukkan ijazah aslinya, karena objek utama yang dituduhkan yaitu tentang ijazah, yaitu palsu dan aslinya. Yang dituduhkan oleh Resmond Sianipar yaitu tentang ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, itulah yang menjadi objek, kan harusnya ijazah Pak Jokowi yang seharusnya itu ditunjukkan. Benar apa kata Resmond Sianipar tadi? Hanya satu-satunya presiden di dunia ini yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Padahal rakyat menanyakan ijazah presiden itu palsu atau asli. Hanya Pak Jokowi saja yang tidak mau menunjukkan ijazah. Karena Pak Jokowi ini adalah sebagai pejabat publik yang seharusnya mau menunjukkan dan memberikan akses untuk rakyat atau masyarakat ingin mengetahui bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli sih sebenarnya, karena Pak Jokowi pernah menjabat sebagai pejabat publik. Pak Jokowi menjadi presiden dan tentunya rakyat yang memilih, publik yang memilih, masyarakat yang membayar
dan publik juga yang membayar Pak Jokowi tentunya dari uang pajak rakyat. Jadi yang membesarkan nama dan yang menjadikan Pak Jokowi menjadi presiden tentunya adalah publik. Makanya Pak Jokowi sebagai pejabat publik. Pejabat publik harusnya bisa diakses oleh publik, apapun itu, yaitu kekayaannya, yaitu dokumennya, seharusnya bisa diakses oleh publik. Jika dokumen atau kekayaan atau apapun yang digunakan untuk mendaftarkan diri menjadi pejabat publik tidak boleh, ya seharusnya tidak mendaftarkan diri sebagai pejabat publik atau tidak mendaftarkan sebagai pemimpin, karena masyarakat itu pengen tahu dan wajar kalau masyarakat mempertanyakan ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Tapi hingga saat ini Pak Jokowi tetap kekeh tidak mau menunjukkan ijazahnya, hingga ijazah disita di Polda Metro Jaya sebagai barang bukti ya untuk kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Sebenarnya ini hal yang sangat unik ya, memang Pak Presiden yang sangat negarawan dan yang tentunya kita semua tahu Pak Jokowi itu adalah presiden yang pernah menjabat sebagai gubernur dan wali kota juga. Itu kan sebenarnya pejabat publik yang seharusnya publik ini ingin tahu bagaimana tentang keaslian ijazahnya atau dokumen yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat publik ini asli atau palsu. Jika hal ini tidak boleh diakses dan memang sengaja ditutup-tutupi dari KPU dan dari beberapa lembaga-lembaga yang meloloskan Pak Jokowi sebagai presiden, dan memang ini ya jadi permasalahan juga ya, karena nanti ini akan menjadi presiden yang sangat buruk jika seorang pejabat publik akan tetapi apapun dokumennya yang untuk mendaftarkan diri dirahasiakan. Ini akan menjadi presiden yang sangat buruk sekali nantinya. Contoh hal-hal yang buruk nanti bisa jadi di masa-masa mendatang, di tahun-tahun mendatang, atau di pemilu yang akan datang, bisa jadi ada beberapa calon pejabat publik atau calon yang ingin mendaftarkan menjadi pejabat publik menggunakan ijazah palsu pun berarti tidak terdeteksi dan nantinya akan lolos. Nah, ini yang berbahaya. Sebenarnya dengan adanya kasus ijazah palsu ini membongkar tabir dan menguak tabir semuanya, dari KPU, dari ANRI ya, dari Lembaga Kearsipan Nasional, itu juga sebenarnya jadi terbongkar semua. Ini sebuah kehati-hatian nantinya di pemilu yang akan datang. Nanti dari lembaga-lembaga KPU dan ANRI itu tentunya nanti juga bisa mencontoh hal ini ya. Hal ini saja sudah menjadi sebuah polemik dan nanti akan menjadi hal yang kehati-hatian dan akan menertibkan semua pejabat publik agar menggunakan dokumen-dokumen asli, tentunya seperti itu, tidak boleh menggunakan dokumen palsu. Dan selama ini ya, dari beberapa puluh tahun ini ternyata KPU ya seperti itu, yang seperti kita tahu ya, ternyata ANRI juga tidak menyimpan arsip dokumen Pak Jokowi dan KPU tidak menyerahkan ke ANRI. Ini ada apa? Nah, apakah hal ini sebenarnya dibenarkan? Nah, makanya ini digugat oleh beberapa kelompok ya, menggugat di KIP, menggugat di kearsipan gitu ya. Ini sebenarnya hal yang sangat baik sekali untuk contoh-contoh yang baik buat kita semuanya untuk masa-masa mendatang atau pemilu-pemilu mendatang, agar lebih waspada dan lebih tertib lagi dalam dokumen pencalonan pejabat publik ya. Tentunya tentang kasus ijazah ini ya, kita berharap agar segera selesai, karena ini menjadi bumerang dan ini menjadi isu yang sangat liar sekali di masyarakat, sehingga kita semua tahu bahwa kasus ijazah atau isu ijazah ini sangat dikonsumsi oleh masyarakat halayak luas. Tentunya kita juga sangat sedih ya, menyayangkan kenapa hal ini bisa terjadi berlarut-larut hingga berbulan-bulan, hampir 1 tahun ramenya kasus ijazah ini. Apakah negara ini
tidak ada agenda-agenda lain selain membahas tentang isu ijazah. Nah, siapa yang harus bisa menyelesaikan hal ini? Sebenarnya hal ini sangat sepele dan bisa diselesaikan dengan singkat dan cepat, akan tetapi ternyata tidak bisa. Di mana pemimpin-pemimpin dan perangkul atau pemangku negeri ini, pemangku rakyat ini, untuk mendamaikan rakyatnya agar rakyat tidak terpecah belah hingga seperti saat ini yang terjadi. Kita bisa lihat terpecah belah. Bahkan isu ijazah ini menjadi sangat liar, terjadi perdebatan di mana-mana, di media sosial hingga di media mainstream. Ini sangat miris sekali ya kita melihatnya, di mana pemangku masyarakat ini dan di mana pemimpin negara ini ya, kenapa tidak mendamaikan rakyatnya.